Saudara, senang sekali saya Lia dapat menjumpai Anda dalam berita Riau Kepri hari ini. Sejumlah informasi terhangat telah kami siapkan untuk Anda. Berikut diantaranya. Seorang guru membanting nasi kotak di hadapan murid sekolah dasar di Kampar. Perbuatan tidak terpuji sang pendidik itu memicu perhatian masyarakat luas. Sosok mayat laki-laki ditemukan mengapung di perairan Lingga. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian. Ular sanca sepanjang 6 meter bersembunyi di kebun warga Indragiri Hilir. Ular yang membahayakan keselamatan kemudian dievakuasi tim damkar. Seorang guru honorer membanting nasi kotak di hadapan murid sekolah dasar memicu perhatian masyarakat luas di Kampar Riau. Dalam rekaman video amatir, memperlihatkan seorang guru dengan emosi membanting 2 ikat nasi kotak di depan ruangan guru. Perbuatan tidak terpuji sang pendidik itu menuai kritik dari masyarakat luas, karena akan berdampak pada perkembangan mental dan kejiwaan anak. Peristiwa berawal saat jam makan siang, setelah anak-anak selesai mengikuti kegiatan sosialisasi tentang perundungan dengan narasumber dari kejaksaan. Untuk menyukseskan kegiatan, Dinas Pendidikan menyalurkan bantuan berupa makanan nasi kotak. Namun bukannya dibagikan kepada murid, justru sebagian nasi kotak itu terbuang sia-sia. Pelaku sengaja membuang nasi itu karena didesak terus oleh guru lain, supaya nasi kotak tersebut segera dibagikan, sementara jumlahnya tidak mencukupi untuk semua murid. Kejadian pada hari Senin, kami ada kegiatan, namanya kegiatan penyuluhan tentang bullying, yaitu narasumbernya dari kejaksaan. Nah, setelah sosialisasi dijalankan, maka dari pihak dinas memberikan hadiah kepada anak-anak berupa nasi. Nasi ini bukan nasi dari MBG, adalah bingkisan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, Bangkinang. Pak kami banting, yaitu para guru meminta agar diberikan cepat. Saya bilang, ibu sabar bu, ini nasi ini tetap kami bagian kepada anak-anak. Berapa kekurangannya nanti kami belikan yang lain. Akhirnya guru lain tidak terima sikap saya seperti itu, maka nasi itu lepas dari tangan saya. Apapun alasan pelaku, tindakannya tidak bisa dibenarkan karena telah menimbulkan kegaduhan di lingkungan sekolah. Tim Liputan melaporkan dari Kampar Riau. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor gubernur di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Riau. Penggeledahan yang dilakukan KPK berkaitan dengan dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Selain menggeledah sejumlah ruangan, penyidik KPK juga menggeledah 2 unit mobil dinas Pemprov. 2 mobil dinas yang digeledah yakni mobil yang digunakan PLT Gubernur Riau SF Haryanto dan mobil Sekretaris Daerah Syahrial Abdi. Penggeledahan kantor dan mobil dinas berlangsung sekitar 5 jam. Wakil Gubernur Riau mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan korupsi yang menjerat orang nomor 1 di Riau itu pada penegak hukum. Itulah, ya wajar saja. Masuk ke sini, masuk semua udah. Itu aja, cita-cita aja. Ada berapa ruangan yang Apa? Ada ruangan yang diperiksa Pak Gub? Nggak ada tadi.
Cuma situ aja dulu tadi Pak. Ngobrol-ngobrol aja. Untuk dokumen ada yang disita Pak? Apa? Untuk dokumen ada yang dibawa Pak? Itu belum tahu. Nanti kalau dokumen-dokumen nanti pasti yang tinggal sekda kan. Ya sekda nanti yang menandatangani. Saya tidak ada teman. Tadi mobil Pak Gup ikut digeledah juga Pak? Enggak, saya pun tidak tahu. Saya di atas tadi. Saya di atas. Pak Gup, posisi KPK itu di ruangan apa sekarang Pak Gup? Di ruang rapat Pak Gubernur. Ya. Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Senin 3 November lalu dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim penyidik KPK masih mengembangkan kasus untuk mencari bukti-bukti lain dalam dugaan suap di Dinas PUPR Provinsi. Tim Liputan melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Kebakaran hutan dan lahan gambut yang telah berlangsung sejak 3 hari terakhir kian meluas di Indragiri Hilir Riau. Salah satu titik api berada di Desa Pekantua dengan luas lahan yang terbakar 40 hektar lebih. Tim pemadam gabungan dari BPBD, Manggala Agni, TNI dan polisi masih berjibaku melakukan pendinginan. Kepulan asap masih terus membumbung dari lahan gambut yang terbakar dengan kedalaman 2 meter lebih. Petugas cukup kewalahan memadamkan api karena medan yang sulit dan sumber air yang tidak memadai. Selain itu, tiupan angin kencang dan cuaca panas membuat api semakin cepat merambat dari satu kawasan ke kawasan lain. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Indragiri Hilir mengatakan, kebakaran berlangsung di 2 titik, yakni Desa Pekantua dan Desa Pancur, dengan luas area yang terbakar 40 hektar lebih. Ini 2 titik lokasi kebakaran hutan. Pertama di Desa Pancur, Kecamatan Keritang, itu sekitar 8 hektar. Dan untuk kecamatan, kami ulangi, di Kecamatan Pancur sekitar 46 hektar. Dan untuk Kecamatan Kempas itu sekitar hektar. Dan untuk penanganannya ini sudah hari ke-10. Kendala yang kami akan hadapi di lapangan itu pertama cuaca ekstrim. Itu cuaca sangat panas dan berangin, itu mengakibatkan api semakin besar. Dan yang kami hadapi kendala yang kedua, yaitu sumber air sangat jauh, sehingga membutuhkan selang yang panjang, dan itu cukup memberatkan untuk tim. Kami ini diturunkan sekitar 3 tim, dan terus kami ganti setiap 4 hari itu regunya, untuk menjaga kesehatan dan kefitan anggota di lapangan. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Diduga sengaja dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk membuka perkebunan. Tim Liputan melaporkan dari Indragiri Hilir Riau.